perbekalan iman dan takwa menjelang masuknya bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus berjalan dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami semua berangkat dalam keadaan selamat dan sehat, balik ke rumah tempat masing-masing dalam keadaan selamat dan sehat, dan memperoleh bekalan-bekalan iman dan takwa menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين. Alhamdulillah, menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan gegap gempita dan rasa bahagia yang luar biasa. Para jamaah Majelis Zikir Al-Hidayah melakukan upaya-upaya untuk bisa memantapkan iman dan takwanya menjelang Ramadan. Karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan yang Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan yang banyak di dalamnya. Maka dengan kebahagiaan menyambut Ramadan, mudah-mudahan kita meraih kesuksesan menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan suci Ramadan tahun ini. Marhaban ya Ramadan. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, untuk pertemuan kali ini kebetulan saya bersama tuan guru saya yaitu Kiai Medi SSI yang sudah hadir samping saya mengenai untuk masalah tarhib Ramadan, dan kita akan coba bertanya-tanya mengenai masalah apa fadilah tentang masalah nasihat di menyambutnya bulan suci Ramadan. Kali ini kita langsung saja mungkin kita persilakan buat kami
Ustaz Medi. Ustaz, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, Allah memberikan kepada kita satu bulan yang sangat utama dan mulia, di mana di bulan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bulan untuk kita memanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kita memperoleh terutama sekali adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada dasarnya sebenarnya manusia itu seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa, ya. Yang kedua, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah dari kesalahan-kesalahannya. Ramadan datang adalah untuk mempersilahkan kepada kita untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di hari-hari yang lain mungkin kita enggan untuk memperlihatkan kesolehan kita. Kalau di hari-hari atau di bulan-bulan yang lain mungkin kita merasa bahwa masih panjang waktu saya ya untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghadirkan Ramadan ini untuk memberikan kesadaran kepada kita, ini ada bulan suci. Sucikanlah diri kalian. Karena di antara kemuliaan Ramadan itu Nabi SAW menyampaikan fi kulli lailatin, setiap malam di bulan Ramadan itu Allah membebaskan manusia min adzabinnar, dari azab api neraka. Ya, oleh sebab itu tentu ini adalah sesuatu yang sangat-sangat spesial sekali bagi kita umat manusia, atau khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk membersihkan diri mereka, ya, agar mereka pun juga terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ujung pangkal daripada ayat yang menjelaskan kewajiban berpuasa kepada orang-orang yang beriman adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini dulu pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Dengan puasa itu mengantarkan diri kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini memiliki sifat. Nah, sifat-sifat ketakwaan itu diantaranya al-khawfu minallahi ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut apanya? Takut ancamannya Allah, takut azabnya Allah, takut marahnya Allah, takut murkanya Allah, takut api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syadidul iqab, yang memang sangat perih diberikan sebagai satu balasan yang sangat kepada orang-orang yang punya dosa. Maka Allah menghadirkan Ramadan ini untuk manusia agar terhapus, ya, dari kesalahan-kesalahan mereka, agar mereka dihapuskan Allah, dibebaskan Allah, diberikan amnesti oleh Allah agar mereka terbebas. Sebab itu sangat-sangat merugi bagi kita manakala Ramadan itu datang kepada kita tapi kita tidak memperoleh
amnesti dari Allah, tidak memperoleh pengampunan dari Allah, tidak memperoleh maaf dari Allah, tidak memperoleh pertobatan dari Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru satu segmen kebaikan yang Allah berikan kepada manusia dengan datangnya Ramadan. Jadi hikmah datangnya Ramadan adalah untuk menyelamatkan manusia, membersihkan manusia. Oleh sebab itu hari raya itu disebut Idul Fitri. Itu artinya Id itu adalah kembali, Fitri itu adalah kesucian. Ya, kawalathu ummuhu, apabila dia menyempurnakan puasanya, kemudian dia sholat hari raya, maka setelah dia melakukan rangkaian ibadah sebulan dan dia tutup dengan sholat raya, kama waladathu ummuhu, seperti mana dia barusan keluar daripada rahim ibunya, dia kembali, dia suci, kembali dia fitri. Ini salah satu keutamaan Ramadan yang dihadirkan Allah kepada manusia. Nggak lama lagi kita masuk, ya, mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang dibebaskan oleh Allah, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Syukron. Ya. Tapi saya perlu sampaikan juga bahwa di antara tips untuk kita bisa meraih kesuksesan Ramadan ini sangat penting. Ya, sangat penting kita supaya kita bisa meraih kesuksesan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus memiliki nawaitu yang kuat. Niat yang sangat kuat untuk beramal dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Ya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita membuat satu schedule. Ya, kita mulai menata hari-hari kita. Hari-hari kita ini di Ramadan itu hari-hari milik Allah, sebaiknya seperti itu. Ya, sehingga semua rangkaian kehidupan kita selama Ramadan itu ditujukan untuk Allah. Ya, dari kita ngaji, kita atur ngaji kita atur zikir kita atur sholat kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana memantapkan diri kita di 10 hari terakhir. Karena banyak sekali orang-orang yang tumbang di 10 hari terakhir. Kemudian yang keempat, muhasabah, mengevaluasi setiap malam terkait dengan pelaksanaan amaliyah yang telah kita kerjakan. Apakah sepanjang Ramadan amaliyah saya ini turun? Jangan sampai menyesal kita di akhir. Kadang-kadang kebanyakan manusia itu menyesal, ya Allah, ini Ramadan sudah berakhir, sudah takbir, puasa saya tidak sempurna seperti yang saya harapkan. Makanya sebaiknya kita setiap malam muhasabah, mengevaluasi amalan-amalan yang sudah kita lakukan di hari-hari dan setiap hari di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan demikian ya kiat untuk bisa sukses di Ramadan ini, ya, dan tentu sangat kita berharap itu semuanya bisa terwujudkan. Secara sedemikian, terima kasih banyak. Jazakallah khairan jazak. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mirsa, itulah tadi dengan suatu uraian atau nasihat dari beliau, dari Tuan Guru saya. Semoga bisa dipahami dan tetap istiqomah di jalan Allah. Amin. Dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Mayang. Halo Bang Mayang, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada Bang Wangto nih, dia punya Khalifah Syukur ya. Ada juga buat Mas siapa nih? Mas Imron. Baik, kali ini saya mau tanya-tanya dulu nih buat Bang Mayang nih. Bang Mayang kita yang handsome kata orang Singapura, yang ganteng lah begitu. Amin. Nih. Oke, buat Bang Mayang saya mau tanya-tanya dulu nih mengenai masalah kesan mengesannya gitu. Kita ke mana nih? Daerah apa ini namanya? Kang Anculai. Kang Anculai. Ini dalam rangka tarhib ya, tarhib Ramadan ya, menjelang Ramadan ya. Ramadan. Nih gimana nih menurut kesan-kesannya Bang Mayang nih ke sini nih? Kesan-kesannya. Mau Apa adik gitu? saya dulu nih, Wanto. Kesan pertama gitu Ya, ya. kesan pertama. Kalau kesan pertama sih, tapi ini kita kalau untuk zikir kayaknya udah yang ke 3 atau 4 kali ya.
Wah, sebelumnya di mana? Sebelumnya di mana? Sebelumnya kita kalau untuk saya pribadi las kita di Trikora kemarin. Trikora. Jadi untuk malam ini kayaknya belum tahu juga nih apa yang akan terjadi ataupun apa yang akan kita laluinya nanti ya. Makanya berserah diri Berserah aja. diri sama Allah ya, Allahu a'lam. Yang pertama sih kesan di sini sih untuk wisatanya sih ya oke banget sih. Oke banget ya. Alhamdulillah. Baik Bang Mayang, terima kasih banyak nih buat Bang Sama-sama, Mayang kita yang ganteng. Bang Baik, Samsul. baik kita nih ada nih di sebelah nih, saya mau tanya-tanya juga nih yang di sebelah nih mengenai Bang Wangto kita nih Khalifah. Suhu. Yanto, ini mengenai masalah tentang tarhib ya. Mungkin ada sedikit pesan-pesan atau kesan-kesan pribadi mengenai masalah Akang Wanto ya. Nah, gimana itu Kang kira-kira? Ya intinya kita merasa bersyukur diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hari Ramadan ini kita diberi kesempatan untuk menyambut Ramadan agar hati kita bersih. Tujuannya kita di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya mempertebal iman kita. Guys, kita tanya-tanya dulu sama Pak RT nih. Ini ada Pak RT nih. Halo, assalamualaikum Pak RT. Kita mau nanya-nanya dulu nih tentang kali ini mengenai masalah tahrib Ramadan ini. Kira-kira apa kesan buat Pak RT? Gitu? Silakan buat Pak RT. Kesannya kayak mana ya? Kesannya bagus sekali sih. Bagus ya. Mengenai tahrib Ramadan ini apa kira-kira yang mau disampaikan atau sepatah dua kata-kata buat Pak RT? Silakan. Ya, mana ya? Yang lebih baik. Nah, ini kita akan lebih khusus lagi untuk menjalankan nanti di bulan Ramadan. Dalam kita menjalankan ibadah puasa. Bagi abang gitu lah. Oh begini ya. Begini. Menurut pandangan dari hati saya, Iya. ini untuk memperdalam ilmu kita ke tauhid Oh iya. dan untuk menyambut bulan puasa untuk membersihkan kolbu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Habib Usup. Baik, kali ini saya akan coba menanya-nanya buat Habib ini. Kondisi yang bagus. Di sini kita masa berdiri membersihkan hati dalam menghadapi bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti pada waktu bulan Ramadan kita lebih siap, lebih banyak beribadah ya. Baik pemirsa dan juga buat teman-teman jamaah, kali ini kita mau tanya-tanya dulu nih buat jamaah nih, para jamaah nih. Lebih baik lagi. Lebih berguna lah. Intinya kita pada tetap istiqomah itulah berarti intinya ya. Oke, buat Bang Marsan dan juga buat AA yang ada di sana, semoga tetap istiqomah. Wabarakatuh. Buat Ustadz Waria, ini mau tanya-tanya dulu nih tentang tur wisata ya, tur wisata religi kita ke kali ini di mana nih? Ekang Anculai ya, desa wisata Ekang Anculai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, sebenarnya ini masalah rohani ya. Rohani, setiap manusia itu pasti punya masa lalu. Ya, punya masa lalu dan ingin perbaikan di masa depan. Masa depan baik itu di dunia maupun untuk hidup yang kekal kita ya di akhirat. Nah, memang perjalanan religi saya itu turun naik sebenarnya, turun naik. Dan perjalanan hidup saya, kedekatan diri sama Allah itu pernah dekat, pernah renggang, atau pernah jauh. Nah, mungkin momentum bagi saya diberikan satu panggilan hati pada saat saya menunaikan ibadah umroh. Ya, panggil untuk zikir insya Allah malam ini ya, insya Allah saya siap ya.
Siap. Mudah-mudahan bisa mendapatkan satu hikmah yang Amin. baik untuk saya dan untuk teman-teman yang lain juga, jemaah yang lain. Suatu hari saat duniaku usai berakhir, di akhir hayatku mohon kau ridho pada aku. Allah ya Allah, tuntunku untuk dibagi jannahmu. Ya Allah ya Allah, jangan jauh dariku ku tambah cahayamu, bersamamu ku ingin dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi selalu hari berganti. Ku yang salam alaika ya Nabi Habibi ya Muhammad, ataita bisalam wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Ya man halayta hayatana bil iman, يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا Tuh guys, ini pada masuk angin semua tuh, habis dikit di alam, udah pada kepar semuanya nih. Masya Allah, hasilnya luar biasa. Bang Maria, ngapain? Camping? Allahu Akbar.